Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di acara rutin kita Delima Omong Bebas. Ini sudah sampai di jilid 46. Mencermati dan mensikapi berbagai persoalan yang mengemuka di media maupun juga sering-sering kita dengar pada waktu kita ketemu teman, jakro, jagong, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa perubahan-perubahan itu terjadi demikian cepatnya, baik dalam skala nasional di negara kita maupun dalam skala global internasional. Kalau dulu kita bisa melihat persoalan-persoalan global dari TVRI, sekarang setiap saat, setiap detik masuk di handphone kita. Ya, sehingga bagaimanapun juga kita ada kalanya sangat sulit untuk menyaring dan memilih info-info apa yang berkaitan dengan perubahan-perubahan atau juga pergeseran-pergeseran di tingkat global. Tempo hari kita disuguhkan perang dahsyat, perang yang tidak ada orangnya, ya. Yang perang yang kelihatan adalah alat-alatnya yang berterbangan kayak kembang api, ya. Malah orang pada lihat suka sekali tadi tontonan, padahal itu sangat berbahaya, ya. Jadi Iran dan Israel dengan Amerika Serikat itu menjadi suatu topik pembicaraan hangat di mana-mana. Nah, kita sebenarnya pengen nimbrung di bulan lalu ya, karena Ya, kesibukan sana sini tidak bisa. Akhirnya juga surut dengan sendirinya isu Iran, Israel dan Amerika itu, dan sekarang juga sudah melalui atau memasuki babak baru. Oleh karena itu kita angkat yang lebih makro sedikit, tidak hanya sekedar konflik di Timur Tengah, tapi bagaimana persoalan-persoalan geopolitik di dinamika global ini. Ya. Jadi bagaimana dinamika geopolitik global yang sering kita tidak paham dan tidak bisa mengetahui arahnya mau kemana. Maka dengan membuat dua kata yang sering kita pakai, ya ini sebenarnya istilah Latin, quo vadis, ya. Mau dibawa kemana? Loh, kemana engkau pergi? Geopolitik global ini persoalan-persoalan ini mau dibawa kemana arahnya? Nah ini akan kita bahas semampu kita ya karena memang bukan pakar di bidang itu tapi ya pengen-pengen nimbrung lah gitu bagaimana melihat perspektif, melihat berbagai dinamika ini. Jadi kekuatan-kekuatan yang dulu bipolar sekarang multipolar ya, dengan adanya multipolar. negara-negara adidaya baru kan gitu. Kalau dulu kan ya bipolar Rusia Amerika gitu terus kan gitu loh. Sekarang sudah mulai muncul ada Cina ya. Mulai muncul ada beberapa negara yang lain yang itu menjadi juga kekuatan-kekuatan penyeimbangan. Dan bagaimana nanti relevansinya dengan Indonesia ya di tengah situasi yang seperti ini, Selat Malaka aman-aman saja atau gimana ini kemarin sudah jadi persoalan untuk topik karena itu Ruang 50% anu apa perdagangan lewat laut itu lewat Selat Malaka itu bagaimana strategisnya posisi Indonesia di tengah kancah pergolakan itu. Kira-kira gimana nanti mampu nggak sih Indonesia itu berperan serta? Jangan-jangan nanti ada gajah dengan gajah kelahi kita di tengahnya di pelanduk dan korban duluan gitu ya. Atau juga ada yang mengatakan kita nih mampu nggak sih gitu. Jangan-jangan ada yang apa orang kelahi gede-gede kita orang kecil mau melerai lah. Apa mungkin? Nah, inilah nanti yang mungkin nanti akan dikupas, dibahas oleh aktivis kita ini, Bung Dewa Soekarno. Teman saya di Jogja, kesadaran akan apa internasionalisasi itu lebih dini daripada saya dulu. Sehingga sudah sempat turun ke jalan, bakar bendera segala. Kelihatannya sampai ditangkap Kodim ya Om ya dulu. Kodim, kepolisian, kejaksaan. Oh.
diinterogasi lah Wes, pokoknya ketika itu ya. wes diberkas Arab ya, tapi udah diberkas tapi nggak naik ke pengadilan sih. Oh nggak naik. Ya, yang penting pernah Iya. berbuat sesuatu dan menyuarakan sesuatu ya, dan itu sampai sekarang kelihatannya masih tetap berkobar. Beliau ini tidak surut, ya tidak apa, tidak apa, apa istilahnya, tidak ke belakang tapi terus maju, Menunggu tidak menunggu mundur. momentum. Oh, nah ini nanti kita dengar bagaimana, dan nanti saya akan nambah-nambahin sedikit atau tanya-tanya sedikit. Monggo Om Dewa, silakan mulai dari mana? Baik, terima kasih Om Dul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga mungkin nanti teman-teman yang ikut hadir dalam acara ini ya. Karena topik ini ya sangat aktual ya. Quo Vadis ya. Dan dalam dinamika geopolitik ya, global. Quo Vadis ini mengarah kepada Indonesia sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kita ini berada di dimensi ruang dan waktu yang mana. Dan kemudian dengan adanya pergolakan politik di tingkat eh, geopolitik global internasional, kita itu mau kemana? Sekarang kita berada di mana dan kita mau kemana? Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab ini, mungkin kita memerlukan satu analisa ya, atau lebih dari satu analisa. Yang pertama tentu harus menjawab dulu, kita ini sekarang berada di dimensi ruang dan waktu yang mana. Baru nanti setelah itu, apa yang kita miliki, dan kemudian kita akan kemana. Apakah kita akan membebek aja, pasrah bongkoan kepada kekuatan Manut. politik, kekuatan adik kuasa besar, atau kita tetap berpegang pada platform politik kita bebas aktif, ya kan? Atau bermain zigzag gitu ya. Jadi ya goyang kiri, goyang kanan gitu untuk apa? Menyelamatkan diri bangsa ini gitu. Karena menyadari betapa walaupun selama ini kita membanggakan diri sebagai sebuah bangsa dengan mempunyai filosofi bangsa yang hebat ya, Pancasila, kemudian memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan berada di koordinat ya, katulistiwa ya, jadi suatu peta dunia yang sangat sangat strategis. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita tidak bisa memainkan satu peran, ya, peran dari lebih dari apa yang saat ini kita jalankan. Nah itu kan tentu akan banyak analisa di sana. Baik, tadi pertama sekarang kita ini berada di tahun Masehi 2026 Masehi ya. Kemudian itu kalau dari Yesus ya. Ya, Kalau dari yes, ya. Hijriah 1447 Hijriah. Nah, kalau dari tahun
Jawa. Tahun Udah berapa ini Om? ribuan itu kalau Jawa itu. Kalau Jawa ini ya hampir sama Hijriah ya. Iya, Itu ya. Penanggalannya kan berdasarkan bulan eh, kalender seperti Istimewa Hijriah ya, yang Maryam, dibikin Komariah. zaman ya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Jadi coba kita lihat, ya kan. Jadi kita pahami bahwa Nusantara ini memiliki satu keunikan tersendiri ya dari segala macam sudut. Sudut pandang budaya, sudut pandang agama, sudut pandang geopolitik, sudut pandang ekonomi, ya, dan seterusnya. Dan semua sudut pandang itu di dalam dunia modern sekarang ini, di mana jarak itu tidak menjadi masalah, itu seolah itu saling berkelindan ya, saling mempengaruhi. Karena jarak udah nggak jadi masalah, ruang dan waktu nggak jadi masalah. Artinya begini, hari ini kejadian misalnya, ya waktu itu Amerika pada malam hari beserta Israel mengerahkan skuadron tempur udaranya kemudian membom Iran ya. Pada detik itu juga informasi ini segera sampai ke seluruh dunia. Hal ini mungkin berbeda ya dengan mungkin 1000 tahun yang lalu ya. Hari ini dan itu live, bisa live gitu ya, bisa kelihatan. Jadi, nah ini tentu akan mengubah satu cara pandang kita dalam melihat dunia. Walaupun tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari analisa-analisa yang bersifat agama tadi, budaya ataupun sejarah ya. Jadi kita tahu bahwa di alam pikiran Nusantara ini itu juga terjadi lapisan-lapisan sejarah, baik sejarah ilmu maupun sejarah budaya. Ya, dimulai dengan kalau nenek moyang kita dulu adalah memiliki satu alam pikiran ya. Kalau menurut dunia barat itu kan disebut animisme, dinamisme. Ya kan. Tapi akhir-akhir ini khususnya dari sudut pandang ilmu kejawen, dia mengatakan tidak. Nenek moyang kita itu enggak seperti itu. Ya kan. Nenek moyang kita itu juga memiliki satu pandangan dunia sendiri, ya, satu keyakinan sendiri. Ya, jadi janganlah kemudian kita menganggap bahwa bangsa Nusantara ini ya kasarannya biar nyembah watu dulu. Terus Bawit, neoram. nyembah pohon. Nah, nyembah watu, nyembah pohon. Nah, terus nerano bangsa Arab yo selamanya nyembah watu. Nah, ini kan ya enggak seperti itu sebenarnya. Oleh sebab itu, ya kan, sejarah ini kan kadang-kadang memang atau bahkan dibilang ditulis oleh sang pemenang, ya kan. Tetapi apakah sejarah itu seperti itu, berjalan seperti air mengalir, ya, atau berjalan seperti cokro manggilingan, ya, itu sebetulnya kan udah ada patokan-patokannya. Artinya di sini bisa jadi nanti kita mengalami, ya kan, satu patahan sejarah. Yang mana patahan sejarah ini di depan nanti mungkin ya akan mengakibatkan kita melakukan revisi atau rekonstruksi ulang dalam paradigma sejarah Nusantara. Misal selama ini kita selalu menganggap Nusantara dimulai dari atau bangsa yang ada di Nusantara ini adalah
manusia kera ya kan, kayak orang sangiran, yang di mana kayak. Aku Pithecanthropus yo gumun, erectus. ya Pithecanthropus, lo kok nada moyangku kayak gini yo. Ya kan? Sangiran, di Sangiran. Nah, itu kan itu gimana ya? Ya memang skop sejarah ya dari para ahli-ahli antropologi itu, ya kan. Ya karena memang ilmu ini kan dilihat dari sejarah itu ada ya itu artefak-artefak sejarah ya kan, ada tulisan-tulisan sejarah, piagam-piagam ini itu ya kan. Tapi apakah memang demikian? Ya kan. Bagaimana kalau memang nanti terjadi sesuatu yang memperlihatkan bahwa bangsa Nusantara ini sebenarnya bukan bangsa yang istilahnya cah wingi sore gitu loh. Tapi justru sebaliknya, dari sini semua itu berasal. Ya. Nah sekarang kan kita sekop sejarah ini, sekop para arkeolog ini mulai bercerita ketika ditemukan Gunung Padang misalnya. Yang itu diprediksi berdasarkan satu uji laboratorium itu berumur bisa 10.000 tahun loh. Ya, Lebih tua dari Great Wall China ataupun piramid Mesir ya kan. Nah itu belum didalami lagi. Nanti mungkin dan bahkan prinsip berbalik nanti ini akan keluar lagi nanti ini banyak candi-candi yang mungkin lebih besar dari Borobudur ya kan. Artefak-artefak sejarah itu kan menunjukkan bahwa Nusantara ini sebenarnya adalah suatu tempat di mana pernah ada peradaban besar ya kan. Bahkan dari beberapa orang ahli ya kan yang kemudian mereka menggabungkan kemampuan analisa ilmu bahasa dengan ilmu apa semacam ilmu eh, ya apa ya kalau orang bilang ilmu terawang ya gampangnya gitu. Mereka melihat bahwa ya nabi-nabi itu bukan hanya turun di Timur Tengah ya kan, sehingga sekarang kan seolah sentrum peradaban itu ada di Timur Tengah. Dari sana semua berasal. Yang baik-baik dari sana. Yang delta budayanya, yang sampahnya ada di Nusantara. Seolah-olah begitu. Tidak. Bahkan mereka mengatakan dulu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu dulu sebenarnya pertama kali turunnya di sini. Ya, di suatu tempat yang dinamain Sanghyang Sirah di ujung Pulau Jawa Barat ya. Dan kalau Ibu Hawa memang turunnya di sekitaran India. Nah, setelah berpuluh tahun akhirnya mereka bertemu di sana di gunung apa Jabal Nur ya. Dalam perjalanan. Tapi Nabi Adam itu ada di Nusantara. Bahkan juga nabi-nabi sampai ke Nabi Nuh Nabi Nuh. yang membuat kapal itu. Iya, membuat kapal itu di Jawa Tengah itu kapalnya dibikin. Oh, kayu-kayunya kayu jati kok. Jati Jawa Tengah. Iya kan? Dibikin di situ. Udah, tapi kalau kita pikir, wah berarti nenek moyang kita ini di samping ono sing api kayak Nabi Nuh ya ono sing mursal juga yang makanya makanya ditenggelamin gitu kan. Jadi mana-mana Nah lah kalau itulah. itu. Nah, itu ya. Jadi kita ingin mengatakan bahwa sejarah ini tidak berjalan linier yang seperti orang barat itu. Sejarah itu berjalan dari ya orang Pithecanthropus erectus nanti jadi ini. Kita sejarah itu satu satu seperti cokro manggilingan gitu. Ya kan. Dan seperti di dalam surat Ali Imran ya, surat Ali Imran 140. Di situ kan disebutkan adanya pergiliran ya, pergiliran kejayaan, pergiliran kemenangan. Jadi pada waktu itu pada perang Badar kita mendapat kemenangan, pada perang Uhud mendapat kekalahan, ya kan. Benar Allah mengatakan di situ kami pergilirkan di antara manusia, ya kan, agar mereka mendapat pelajaran dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi pergiliran kejayaan antar bangsa itu dipergilirkan. Nah, satu ya aja. Sekarang kita melihat nih, ini ada beberapa time ya, ruang dan waktu. Bisa dimensi ruang dan waktu. Kalau kita memandang, katakanlah bahwa hari ini ya di lapisan-lapisan sejarah itu ada lapisan-lapisan sejarah pertama aliran-aliran
keyakinan orang Jawa seperti Kapitayan, ya kan. Kemudian setelah itu ada Hindu masuk. Kemudian setelah itu ada Buddha masuk, ya kan. Kemudian Islam masuk ke sini, kemudian Nasrani dan juga keyakinan atau aliran kepercayaan lain. Yang semua itu akhirnya berkelindan yang membentuk alam pikiran bangsa Indonesia. Jadi alam pikiran bangsa Indonesia itu eh, begitu begitu wawasannya itu panjang dan jauh selama 2000 tahun itu. Ya, jadi bukan sebuah bangsa yang baru kemarin sore ya, tapi udah masuk alam pikiran itu jauh. Nah, di situ kita bisa melihat, misalnya ya, kalau melihat kita dari kacamata agama ya, dari wawasan agama Islam, ya kan, atau nanti dari wawasan budaya atau dari wawasan khususnya budaya Jawa ya, itu di situ akan kita melihat bahwa kita bisa melihat sekarang kita ada di ruang dan waktu yang mana. Kalau dalam agama Islam itu kan ada fase-fase ya kan. Fase terbaik itu adalah fase di zaman Rasulullah. Ya, di mana di situ ada periode Mekah, periode Madaniyah, ya kan. Jadi yang kemudian menjadi puncaknya itu the fall of Mekah ya, kejatuhan Mekah ya, futuh Mekah ya, lebih terkenal istilah futuh Mekah. Jadi di mana di situ kemudian ada satu bangsa yang jahiliyah, ya bangsa Arab jahiliyah, kemudian ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun di sana dengan membawa kitab suci, kemudian dalam perjuangan 23 tahun ya kan, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi suatu masyarakat yang memiliki norma-norma agama. Kemudian dari situ di fase keduanya dengan zaman kekhalifahan, Khalifah Rasyidin, ini melakukan satu ekspansi ke barat dan ke timur. Ya kan. Ke timur tuh Persia, kemudian kalau ke barat tuh menghadapi Romawi. Dan bisa mengalahkan dua kekuatan besar ini, karena kedua kekuatan besar ini barat maupun Romawi ya, Romawi ataupun Persia ini udah sama-sama bertempur selama berabad-abad. Jadi wes kesel nih caranya nungsoy. Wes kesel dari pasukan Islam ini begitu datang wes tinggal tinggal ya mereka udah lemah ya, udah tinggal sekali sapu aja gitu ya bisa dikuasain. Itu di zaman khalifah. Terus zaman tabiin, sahabat. Ya, masih ini imannya masih membara. Ya kan? Imannya masih membara, tapi sudah ada pergeseran. Pergeseran apa? Ya, pergeseran ya dari kekhalifahan menjadi kesultanan. Ada perbedaan substansial antara khalifah dengan kesultanan ini. Kalau khalifah itu ada musyawarah pada saat memilih khalifah, kalau kesultanan turun-temurun. Yaitu di era Muawiyah tuh ya. Era Muawiyah, kemudian nanti ada kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah, sang penumpah darah tuh ya. Ada lagi nanti yang di Andalusia ya. Dan seterusnya. Sampai terakhir itu ke Utsman ya. Turki. Turki Utsmani. Nah, 1924. Maka Terakhir. sampai kemarin berpikir nanti setelah 100 tahun akan muncul seorang pembaharu mustahid 2024. Ternyata belum muncul-muncul juga. Ya Katanya di kan? Bekasi, Kalimalang. Dari Nah, Kalimalang. nah dari situ ya kan, dari situ eh, kita harus menyadari, ya kan. Kadang-kadang kan ya kita kan bertanya nih hari ini, waduh kita ini kok bangsa Indonesia yang sebagian besar memeluk Islam kok kondisinya seperti ini, ya kan. Katanya kita tuh memeluk agama Islam yang paling sempurna, tetapi di dalam kenyataan kok kalah tuh sama mereka-mereka orang Yahudi sama orang Nasoro. Gimana sebenarnya ya kan? Membuat satu jawaban yang bisa menenangkan hati ini. Ya. Karena kita percaya Allah itu selalu menepati janji dan tidak pernah ingkar janji, dan Allah Maha Pemasti. Tetapi kalau kita melihat kenyataan kayaknya menyedihkan. Bangsa-bangsa kita di Timur Tengah yang sebetulnya itu sebagian besar beragama Islam,
kok kayaknya kok ya mereka menggantungkan keselamatannya kepada Paman Sam ya, kepada Uncle Sam. Angkel sama, angkel Sampai sama. ditaruh pangkalan militer di situ ya Iya. kan, terus setor duit merono. Gimana sih ini? Kok kebalik? Dulu berjaya, sekarang kok begini. Iya kan? Nah, begitu ada Iran, lo Iran ku Syiah lo. Lo kok Syiah malah wani ngelawan? Piye iki? Kita orang-orang Sunni kan merasa tertampar ya kan? Ya kan kadang-kadang di dalam ini kan ada yang merasa jadi pemilik kebenaran. Loh, sekarang kalau melihat kenyataan sing wani ngelawan eh, ya negara-negara yang mereka itu mendasarkan dirinya pada alam pikiran Romawi. Ya, alam pikiran Romawi itu kan alam pikiran yang mendasarkan diri pada filsafat materialis. Jadi filsafat segala sesuatu yang kelihatan gitu, yang nggak kelihatan yang nggak usah dibicarakan lah gitu. Yang kelihatan ya kan, kalau bicara masalah kekuatan ya, you punya tank berapa, you punya pesawat berapa, you punya bom nuklir berapa, ya nggak bisa bicara wah ini ada kekuatan supranatural, nggak bisa gitu. Semua hitung-hitungan tuh harus kelihatan, ya kan, harus bisa dilihat, bisa dicek and recheck, ya kan, bisa di ya artinya bisa akuntabel lah, bisa dihitung secara alam nyata. Nah, kalau kita melihat seperti itu, ya kan, kita sebenarnya kadang berpikir, aduh benar juga ya, kita ini ada di fase keempat ya. Fase keempat adalah fase di mana ya sebagian besar umat Islam itu ya ini memang berada di fase pada saat ini sedang mengalami fase dipimpin dan diperintah oleh kekuatan di luar itu gitu. Jadi ya ini fase yang menyedihkan. Bagaimanapun melawan ya kalau belum tiba waktunya akan sulit gitu. Gimana kita mau melawan Amerika coba? Ya kan baru dinaikin tarif ekspor, tarif impor, Arif. ekspor 19% atau 32%, udah bingung kita, ya kan. Belum nanti kalau diboikot, di embargo militernya ya, alutsistanya. F-16 dulu kan pernah di embargo. Ya, punya F-16 tapi nggak bisa terbang ya. Iya, jajal. Museum, Nah masuk ini, museum. nah ini ya kan. Karena mereka itu pinter. Jadi kayak Amerika itu, waduh, ini memang penampakan bangsa Romawi di abad 21 nih Amerika ini. Ya, satu bangsa yang besar, yang memiliki kekuatan yang besar dan mau selalu menguasai. Dan dia tahu bahwa untuk berkuasa itu, untuk menjadi superpower itu, memiliki alutsista yang hebat, kapal induk yang banyak, skuadron tempur ratusan, iya kan, bahkan kekuatan nuklir, itu harus menguasai ekonomi. Ya. Bukan hanya ekonomi dalam negeri, ekonomi seluruh dunia. Utamanya adalah negara-negara di mana banyak tambang di sana. Karena tambang ini memang yang paling gede hasilnya. Oh iya. Sekali keruk emas ya kan, Freeport piro ya, sekali keruk emas. Kene domblong wae keruk Eskono. apa? Udah 50 tahun itu. Ya, ya. Sampai sekarang dibilang udah kita sahamnya lebih besar 51%. Ya kalau kita lebih besar kenapa kita masih ngutang terus? Ya kenapa kita masih defisit terus? Ya, kalau kita dapat 50% hasil dari Freeport kan mestinya kita dapat banyak dong tuh. Emas tuh tiap bulan berapa ribu ton keluar. Kan itu jadi pertanyaan gitu. Ya kan? Jadi maka ini kan menimbulkan ya itulah. Jadi kalau apa pepatah Jawa gitu apa? Asu gedi menang kerahe. Nah, ya kan? Pepatah Jawa tuh ya itu cocok itu buat Amerika itu. Iya kan? Jadi dia Venezuela, minyak terbesar di dua tuh, Venezuela sama Iran. Wah, dia ancam Venezuela. Sekarang semua perusahaan-perusahaan Amerika masuk ke Venezuela tuh, yang ngeruk apa minyaknya. Nah, satunya lagi Iran mau disikat begitu juga. Jadi sebenarnya kalau dari segi strategi militer,
perang darat pasti akan terjadi, karena nggak mungkin orang menguasai wilayah kalau tanpa terjadinya perang darat. Ya kan, walau mereka menggunakan doktrin Ireland Battle ya, jadi mungkin nanti ngebom terus, udah lemah musuh di darat udah pernah lemah, baru tentara daratnya maju dikit-dikit gitu. Ya kalau Iran misalnya minyaknya dikuasai Amerika, ya Cina melemah karena Cina menggantungkan diri dari apa? Dari menggantungkan kebutuhan energi minyaknya, energi fosil ya, dari Iran. Itu artinya apa? Bagaimanapun juga Iran ini harus di-backup oleh China. Sebab kalau enggak ya akan kemana-mana larinya nanti. Ya, sehingga kekuatannya kan sekarang tidak bipolar lagi, seperti Pak Dokter Dul bilang tadi, multipolar, ya kan. Jadi ada Iran di sana, ada Rusia, ya kan, ada Korea Utara, ada Ya, China. Ini terkutuk menjadi blok timur. Jadi, kalau dulu blok timur ini ya Persia. iya. Ya, blok baratnya mana? Blok baratnya itu ya Amerika CS, Amerika dan begundal-begundalnya ini blok barat ya kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya kan, eh, kalau kita meminjam istilah Dr. Ali Saryati ya, salah satu syahid dari Iran, Dr. Ali Saryati, dengan apa yang disebut sebagai sejarah masa depan. Ini dua kata yang seolah-olah mengandung kontradiksi interminis. Sejarah itu kan udah lalu. Ini kok sejarah masa depan? Ini gimana ini maksudnya, Piegi? Kok ada kok sejarah masa depan? Gimana nih Om Dokter ini? Bagaimana mendamaikan dua kata ini? Ya kan? Sejarah kok masa depan? Ya kan? Nah, coba kita buka ini surat Ar-Rum, ya kan? Nah, surat Ar-Rum kita buka, ya kan? Nah, coba kita buka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kullibatir Rum. Fi adnal ardi wa humim ba'di qolibihim saya ribun. Fil bit isinin lillahi amru min qablu wa malam ba'at wa yauma izini yaftahul mu'minun. Alif Lam Mim. Kulibatirum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Ya. Ayat 3, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan itu bergembira orang-orang yang beriman. Jadi Dr. Ali Sarah itu juga menggunakan ayat ini untuk melihat sejarah masa depan. Jadi siklus 7 abad ya, abad 14, abad 7 di zaman Rasulullah muncul di sana, Muhammad Rasulullah, kemudian abad 14, abad 21. Ada siklus 7 abad ini. Ya, jadi untuk melihat sejarah abad 21, kita bisa menariknya ke sejarah di abad ke-7, di mana pada saat itu juga ada dua kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi atau blok barat dan kekuatan Persia itu blok timur. Ya. Dua kekuatan ini saling menghancurkan, di mana di atas puing-puing kehancuran muncullah itu satu kekuatan Islam. Jadi muncul dari Mekah itu, di mana Nabi Muhammad mengirim utusannya duta ya, duta. Bisa surat untuk ajakan memasuki atau ajakan untuk masuk Islam. Banyak di antara mereka duta-duta itu yang disambut dengan baik walaupun tidak dipenuhi ajakannya. Tapi ada juga yang diperlakukan buruk. Ya, baik ada yang dibunuh maupun ada yang surat itu disobek-sobek ya. Nah, ini semua
Ini semua adalah bisa kita tarik. Jadi sejarah Rasulullah di sana pada saat itu ya, bisa ditarik untuk menjadi satu acuan sebenarnya sejarah masa depan ini bergerak kemana. Intinya ada dua kekuatan besar. Kekuatan besar ini yang satu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat materialisme, yang satunya sama juga sebetulnya materialisme juga. Cuman kalau yang satu tuh materialisme makrokosmos, yang satu lagi materialisme mikrokosmos. Nah, dua kekuatan besarnya akan bertarung, saling menghancurkan. Dan nanti di atas puing-puing kehancuran itu akan muncul kekuatan ketiga. Nah, di sini masalahnya. Siapa kekuatan tiga ini yang akan muncul? Kalau kita berpikir dalam konteks mazhab sejarah panterai ya, seperti berjalan aja begitu, atau seperti air mengalir aja, akan sulit buat kita mengatakan bahwa Indonesia memiliki satu kesempatan untuk mengisi kekosongan kekuatan nanti yang timbul karena kehancuran ini. Tapi apa iya? Wong saiki we, katanya siapa itu kita punya pesawat udah banyak yang tua, ya nggak dibapain terbang aja bisa jatuh sendiri pesawatnya, ya kan? Kena angin. Gimana? Ya, mau nembak pakai rudal, mana rudalnya? Nggak ada. Rudal jarak paling ada 300 meter atau 300 kilo. Orang udah bisa 2000 kilo. Iya kan? Kekuatan apa lagi? Matra darat, matra laut, matra udara. Nggak akan bisa mengimbangi. Kenapa? Kita lautan kita yang begini luas ya, negara kita yang begini luas ini, ya, ternyata belum memiliki satu angkatan bersenjata alutsista yang memadai. Ya, walaupun kita tidak membuat aliansi pertahanan ya dengan negara lain, tapi jelas kalau terjadi satu perang, misal nih dari Tiongkok nyerbu ke sini, itu hitungannya hari gitu. Ya kan, dihitung dari mana? Ya tinggal hitung kapal lautnya berapa, pesawat tempurnya berapa, meriam berapa, ya kan. Tentaranya ada berapa juta. Di sini tentara reguler 500.000. Cina itu berapa itu? Bisa terakhir tuh 6 apa 7 juta ya kan. Jauh. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang posisi Indonesia di dalam geopolitik internasional, ya kita kalau menjawab dengan kacamata yang apa adanya ya, ini apa adanya ya, jangan istilahnya nyenang-nyenang ke, iya kan? Kita Menghibur menjawab diri. apa adanya. Menghibur Ya, diri. lem, lemah. Kita lemah. Walaupun kita dulu di masa Bung Karno itu kita adalah pencetus dasar sila Bandung, konferensi Asia Afrika, yang bahkan pemimpin-pemimpin Asia dan juga Afrika itu mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh Bung Karno. Ya, coba itu pemimpin Pakistan, pemimpin India, pemimpin Mesir, Nehru. pemimpin Afrika Selatan, Ngerome. Ngerumah. Ngerumah. pemimpin Afrika Selatan dulu yang jadi presiden pertama, Oh ya, apa ya? ya dia kan mengatakan itu. Saya terinspirasi oleh Bung Karno karena beliau hadir pada saat konferensi Asia Afrika. Ya walaupun akhirnya dia di penjara itu sampai 27 tahun ya, tapi akhirnya ya Afrika Selatan merdeka ya kan. Jadi politik apartheid kemudian Nelson dihapuskan. Mandela. Nelson Mandela. Beliau jadi pemenang Nobel ya kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian beliau ini orang yang sangat pemaaf, pengasih. Jadi bahkan kepada sipir penjara yang mengencingi kepalanya waktu beliau ada di sana. Begitu jadi presiden, dia datang ke situ, Nelson Mandela ini. Sipir itu ada masih bertugas, gemeter sipir itu. Tapi Nelson Mandela senyum aja, ya kamu gak usah takut lah, udah nggak ada pikiran membalas. Gitu. Jadi
dalam diri Nelson Mandela, ya, dalam diri Nelson Mandela, itu saya melihat tuh ajaran Kristen itu. Ajaran yang ya kalau kau kasihilah sesamamu, kalau kau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu, ya kan. Suatu ajaran yang nggak pernah terlihat pada saat bangsa-bangsa seperti Belanda, ya, seperti Spanyol, ya, dengan semboran gold, glory gospelnya itu menjajah kita, ya kan. Ngeruk kekayaan kita sambil nyebarin agama. Gimana sih? Ya kan? Katanya mengasihi, tapi ngeruk, ya kan? Membuat rakyat menderita. Sangat beda itu orang-orang Belanda, Spanyol dengan seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela betul-betul kita melihat itu di dalam diri dia itu sifat kasihnya, ya, memaafkannya, mengampuninya. Coba sekarang posisi Indonesia sampai hari ini, udah dikeruk kekayaannya, dibawa ke Belanda, ya, sekian puluh ribu ton, udah sampai di Belanda, terjadi Perang Dunia Kedua, ya, Jerman datang menguasai Belanda, akhirnya emas ribuan ton yang dari Indonesia dibawa ke Berlin. Begitu saya di Berlin, Perang Dunia Kedua, Jerman kalah, dikuasai sama Amerika. Puluhan ribu ton emas dari kerajaan Nusantara selama berabad-abad. Makanya dalam perundingan itu di tahun 62, ya, itu kan Bung Karno dengan John F. Kennedy kan bertemu. Bung Karno mengatakan, ya, walaupun diambil dokumen itu emas dari kita. Ya, John F. Kennedy tahu, tapi beliau, John F. Kennedy tetap mengatakan, ya, kalau dalam satu peperangan, pemenang perang itu kan menguasai pampasan perang. Hukumnya begitu kan. Tapi akhirnya dari pertemuan itu, ya, di Grand Memorial di Swiss itu, yang dihadiri juga oleh Gubernur Bank Swiss waktu itu, ya, pada dasarnya adalah Bung Karno dan juga John F. Kennedy ingin membentuk satu tatanan dunia baru. Ya. Tatanan dunia baru itu kan untuk membentuknya itu kan dibutuhkan dana. Nah, dana itu mau diambil dari situ sebagai kolateral gitu. Siapapun boleh menggunakan dana itu. Ya, yang disimpan di bank Swiss itu digunakan. Nah, John F. Kennedy akhirnya setuju Indonesia mendapat bagian 2,5%. Dan ini bukan cerita kosong, ini ada dokumennya. Ada satu wartawan tuh bikin buku mendalami 10 tahun. Itu memang nyata. Tapi apa yang terjadi? Ketika John F. Kennedy pulang dari situ, seminggu kemudian ditembak mati. Ditembak mati oleh siapa? Sampai hari ini belum kebuka. Tapi saya berani mengatakan, yang bisa bunuh Presiden Amerika itu siapa? Iya kan? Yeah. Siapa yang bisa bunuh Presiden Amerika? Negara superpower. Dengan waktu itu kekuatan nuklir nomor 1 di dunia. Kita harus berani mengatakan, yaitu orang-orang dalam sendiri, orang-orang CIA. Gitu. Jadi jangan mereka itu kalau misalnya membahas tentang G30 SPKI, waduh, ini Bung Karno yang salah, ini Pak Harto yang salah, ini konflik internal Angkatan Darat, ya kan, ini PKI dengan ini. Ya, jadi kalau neropong kita itu sampai begitu. Padahal yang terjadi ini kan permainan mereka juga, permainan Amerika dan Tiongkok di era Perang Dingin. Ya. Kejadian di sini itu kan nggak lama setelah Bung Karno dan Aidit pulang dari Tiongkok. Amerika mengeluarkan dokumen palsu Dewan Jenderal itu yang bikin Aidit jadi ketakutan didahului. Bung Karno akan ditembak pada saat hari Perang Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 65. Akhirnya didahului. Ini untung ini. Ini seorang pahlawan perang, pembebasan Irian Barat dia ikut. Tapi orang ngerti politik. Ya, biar jago perang kalau nggak ngerti politik ya akhirnya terbantai si untung ini. Iya kan? Nah ini makanya sejarah itu kan mesti banyak yang kembali ini kayak itu tadi terbunuhnya John F. Kennedy. Itu kalau
buka dokumen-dokumen ulangnya, ya ada kemungkinan wakil presidennya terlibat itu, Lyndon B. Johnson. Kenapa saya berani mengatakan begini? Loh, begitu John F. Kennedy meninggal kok haluan politik berubah. Memberi bantuan ke Indonesia nggak jadi, ya kan? Terus apa yang menjadi alam pikiran politik John F. Kennedy nggak jadi, berbalik arah. Indonesia dijadikan musuh. Dan Bung Karno dijadikan target selanjutnya setelah John F. Kennedy gitu. Boleh dong kalau saya menduga Wapres ini terlibat dalam skenario pembunuhan terhadap John F. Kennedy. Di rapat-rapat gelap dia memimpin bersama orang-orang CIA. Saya omong ini supaya orang Amerika juga tahu nih. Ya, jadi bagaimana mereka sebagai sebuah bangsa itu memiliki sejarah-sejarah kelam, ya, dari sejarah mereka. Ambil satu contoh misalnya Gaddafi. Gaddafi itu kan nyerah, mau diperiksa negaranya, membuat bom nuklir enggak, ya silahkan. Punya uranium diambil, ya semua ini diambil, semua dikasihin. Nah, ya kan, wah ini Gaddafi contoh yang baik ini. Tapi akhirnya apa? Dibunuh, ditangkap, kayak tikus got. Coba. Hari ini wajar kalau Iran nggak mau mengalah. Karena apa? Kalau mengalah, ngikutin aja, akhirnya akan diperlakukan seperti Gaddafi. Jadi tidak ada yang namanya kode etik politik ini. Jadi sebuah bangsa sebesar Amerika yang mengaku sebagai pelopor demokrasi, ini di dalamnya ini terdapat ya ini mafia-mafia jahat yang busuk gitu loh, yang selalu mencoba untuk mempengaruhi dan nyetir ya kayak tangan-tangan kotor yang menyetir perjalanan sejarah dunia. Belakangan bukan hanya itu, ya yang namanya Mr. Donald Trump ini, dia udah kaya, tapi untuk jadi presiden susah. Akhirnya apa? Dia masuk bergabung sama siapa? Jeffrey Epstein. Ya, ini dokumennya itu yang dibongkar ketahuan. Jadi dia itu melakukan persembahan-persembahan ritual ya buat dewa-dewa itu, dewa-dewa paganisme, Baal atau Baphomet, ya dengan mengorbankan anak-anak gadis. Ya, darahnya dipotong lehernya, darahnya di ini supaya dia mendapatkan kejayaan. Coba dalam hatiku, wah ternyata orang yang kini wah yo lurah harap manu ternyata di sana di Amerika juga masih begitu juga. Ini abad 21, bro, ya kan? Amerika negara paling besar, pelopor demokrasi, masih menggunakan cara-cara ribuan tahun dulu, zaman-zaman pagan ya, berhala-berhala untuk mendapatkan kekuatan. Ya memang dia jadi presiden, tapi akibatnya apa? Ketika jadi presiden ya kerakusannya muncul, ketamakannya yang muncul, ya kan? Beberapa orang malah di sana banyak yang mengatakan dia udah nggak waras. Ya seperti itu kelakuan orang yang sudah di dalamnya itu terinfiltrasi sama kekuatan-kekuatan hitam itu. Ini yang kita lawan. Ya. Maka sekarang nih di tengah ini nanti, ya kalau terjadi lagi gencatan senjata ini hanya permainan akal busuk, ya untuk buying time, menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan Iran, ya kan. Kemudian nanti akhirnya sampai terjadi, ya kan, karena nggak bisa ngalahin terus lama-lama gemes. Akhirnya kan kemarin udah diminta katanya Trump kode kunci nuklir, tapi sama komando pasukan gabungan nggak dikasih. Iya. Iya, ya seperti itu gitu loh. Kita bayangkan kalau sampai nuklir jatuh di Iran, pasti Korea Utara atau Rusia nembakin juga nuklir. Kayak dulu seperti perang Vietnam. Pada saat the fall of Saigon ya, Saigon jatuh, kemudian terjadi penarikan besar-besaran, tentara Amerika, kemudian juga diplomat-diplomat Amerika, termasuk juga anak-anak yang lahir dari pergaulan tentara Amerika dengan orang Vietnam kan yang ikut tiba itu apa setelah itu? Amerika datang dengan kapal itu mau nembakin ini kan nuklir kan ke Vietnam. Tapi dari Rusia kemudian memberikan
peringatan. Jangan kamu tembakan itu nuklir. Kalau kamu tembakan, saya tembak juga. Bagus ada Rusia itu. Ada yang bisa mengontrol lah. Karena hakikatnya Amerika ini kalau kalah nggak mau kalah gitu loh. Di Korea kan gitu juga waktu itu. Jenderal MacArthur menghadap Eisenhower udah minta supaya diizinkan menggunakan nuklir ngadepin Korea. Karena Korea waktu itu kan di backup juga sama Cina, Korea Utara tuh. Ya kan? Untung nggak diizinkan. Kalau diizinkan udah dilempar nuklir, ya begitu. Nah sekarang di Iran, bisa nggak menerima kekalahan? Bisa nggak dipermalukan? Satu kali nuklir jatuh di Iran, ini akan mengubah geopolitik global. Ya. Kalau terjadi perang nuklir, maka itu adalah kehancuran di dua blok ini. Blok Barat maupun blok Timur. Nggak ada yang menang kalau perang nuklir terjadi. Sikap Indonesia gimana kalau dalam kondisi begini? Jangan ikut-ikut. Loh, ono ada singa bertempur lah kita. Kita ini waduh, nggak mau nyebut nggak enak rasanya. Sawe-sawe ditampar sekali kan gimana ya kan? Aduh, ya seperti itu. Kalau mereka mau bertempur sama-sama menggunakan nuklir, ya kita juga mau apa? Kita kan nggak bisa. Jangan-jangannya nggak bisa. Di mana-mana orang yang bisa nasihat itu yang lebih kuat, yang lebih tua, ya kan? Nah kalau seperti mereka itu kan, lu ngapain lu, udah diem aja lu, ntar gue kasih nuklir baru tahu lu, kan gitu. Kan repot kalau begitu. Ya kan? Nah di sini penting bagi kita nih, ya nih mudah-mudahan yang mulia Presiden Prabowo, ya kan, jangan sampai ruang udara kita nih, ya Presiden Prabowo, jangan sampai ruang udara kita diberikan kepada Amerika gitu. Kemarin Cina juga udah memberikan peringatan, karena sekali kita berikan ruang udara kita, sehingga pesawat-pesawat dari Australia, pesawat-pesawat dari Amerika, kapal-kapal dari bisa melewatin sini, ya kalau udara juga dibolehkan, apalagi di laut pasti lebih boleh lagi kan logikanya begitu aja. Ya. Nah nanti kalau itu pesawat-pesawat Australia lagi berada di kawasan udara kita, ya kan mau ditembakin, apa nggak ada rudal yang nyasar ke sini nanti. Kalau rudal konvensional ya masih efeknya masih belum besar, tapi kalau sampai rudal nuklir kan gawat kita. Ya kalau mereka mau bertempur silahkan lah, ya saling memusnahkan ya silahkan, ya kan. Walaupun kita sebagai negara Indonesia ini sebagai negara yang juga filosofinya filosofi dari Jawa, ya ada filosofi agama Islam, filosofi Jawa, filosofi Nusantara, ikut Hamemayu Hayuning Bawono, ikut menjaga perdamaian dunia. Ya sudah, buktinya apa? Berapa orang tentara kita mati kemarin, gugur di Lebanon. Itu kan satu bukti. Ditembak sama pakai peluru artileri dari tank. Itu kita sudah membuktikan, ya seperti itu pengorbanan kita. Tapi jangan sampai ya kalau ruang udara ini diberikan kepada Amerika, itu kita menjadi sekutu dari Amerika. Walaupun kita bilang enggak, kita bebas aktif, ya bebas aktif gimana? Iya kan? Nah, ini kalau sampai terjadi, ya kan? Ruang udara kita diberikan kepada mereka, kepada blok barat atau juga ruang di Selat Malaka itu bebas warawiri di situ, kita akan bisa keseret ke dalam Perang Dunia Ketiga. Karena Perang Dunia Ketiga ini cepat atau lambat akan terjadi. Ini kan skenario dari, ya kalau kita bilang nih, keinginan elit global ya yang berkolaborasi dengan negara-negara besar yang kemudian juga pemimpinnya menyembah ya kan makhluk-makhluk ya seperti Baal itu, dewa-dewa pagan itu. Mereka memang menginginkan kehancuran gitu loh. Nah kalau itu yang mendominasi, ya kehancuran mau nggak mau harus terjadi. Tapi yang jadi masalah sekali lagi, Fadis Indonesia. Indonesia ini di mana posisinya? Nyadar nggak kita ini? Bagaimana kita harus bersikap, memposisikan diri, supaya jangan konyol gitu loh. Iya kan? Dan di balik itu, kita harus punya keyakinan.
Kalau dulu setelah Romawi dan Persia saling menghancurkan, ada kekuatan ketiga yang muncul. Kenapa bukan kita nanti jadi kekuatan ketiga yang muncul? Kalau kita masih segar bugar, walaupun nanti perangnya udah nggak pakai elektronik lagi. Kalau udah terjadi perang nuklir kan elektronik tidak berdaya. Kalau terjadi perang pakai golok lagi, pakai tombak lagi, naik kuda lagi. Ya nggak apa-apa kita menuju ke Yerusalem sana naik itu. Iya kan? Untuk menyelesaikan tugas sejarah kita, membebaskan rakyat Palestina dan membebaskan tanah Yerusalem itu. Supaya jangan dikuasai orang-orang agama tertentu. Karena harus dikelola bersama-sama. Ya kita jadi Salahuddin kembali deh di zaman modern ini. Salahuddin Al-Ayyubi ya kan. Nah itu harus kita pikirannya harus ke sana, harus hati-hati menempatkan posisi Indonesia karena taruhannya ada rakyat. Satu, kedua taruhannya tugas sejarah. Kalau kita pandai di sini membaca peta politik, membaca geopolitik, ya pandai berdiplomasi, ya kan, kita bisa muncul nanti di kekuatan ketiga. Sebagaimana dulu di sana di tanah yang padang pasir tandus itu pernah muncul satu kekuatan besar yang orang pun sebetulnya sulit menjelaskan. Bangsa Arab yang sukanya nyanyi-nyanyi, bikin puisi, berdagang, ya, orang jahiliyah, bisa jadi kekuatan ketiga. Nah Indonesia ini bangsa Nusantara, yang nenek moyangnya udah jauh lebih beradab, ya bisa bikin Borobudur. Sampai ada yang bilang, coba Borobudur tuh sama yang di sana, bagusan mana katanya. Sampai diadu-adu begitu, ya kan? Jadi sampai percaya dirinya begitu besar ya kan. Ya persiapkan diri lah. Ya kan. Jadi kalau sampai terjadi tahun ini perang dunia ketiga, ya itu berarti waktunya sudah dekat. Akan muncul pemimpin besar di Indonesia, ya kan. Atau katakanlah tahun depan terjadinya, ya berarti waktunya sudah dekat. Pemimpin besar di tingkat nasional maupun pemimpin besar di tingkat dunia ya. Karena orang Palestina udah pada nangis, udah nggak kuat untuk mereka mohon kepada Allah supaya Imam Mahdi segera diturunkan. Nah itu yang saya maksud Om Dul tadi, ya kan? Kita menyadari diri kita di mana. Apakah kita hanya ya cuma menunggu sisa hidup, ya kan? Atau malah mempersiapkan sesuatu, ya kan? Kita bisa katakan akhir hidup kita di kepala 6, tapi kita bisa katakan juga hidup kita dimulai di angka 6 ini gitu kan. Nah ini kan tergantung bagaimana cara kita memiliki satu wawasan ya, sejarah dunia, sejarah masa depan, ya kan, pergolakan geopolitik di tingkat internasional, rencana-rencana dari kaum elit global ya, yang mereka itu mau membuat satu masyarakat dunia yang bisa dikontrol. Lihat kemarin kayak COVID, dikontrol, harus pakai vaksin ini, ya kan. Terus kabeh zaman COVID pada nyungsep kabeh. Sing jenenge Bill Gates untung sekian ratus miliar dolar. Coba. Ini gimana ini? Ya kan? Wong siji kok kono kok iso ngerok kekayaan kita. Mungkinnya manut wae ya, suntik wae kabeh. Suntik. Suntiknya pakai ini, pakai itu. Aduh ya Allah, udah disuntik ya masih juga 100 berapa? 180.000 orang meninggal. Udah disuntik itu. Nah, ini semua adalah satu gagasan, satu pemahaman bahwa Indonesia ini bukan ada di sebuah akhiran. Jangan terlalu pesimis juga. Ada optimisme. Bersiaplah kalau saatnya tiba. Ya kan? Karena apa tadi? Quran surat Ali Imran ayat 140 mengatakan dijadikan pergiliran kejayaan antar bangsa. Romawi sudah pernah, Persia sudah pernah, ya. Mana lagi? Firaun Mesir udah pernah jaya. Kemudian bangsa-bangsa di itu India sudah pernah, ya kan? Amerika apalagi, ya. Kita yang belum pernah, ya kan? Ada kemungkinan kita mendapat giliran selanjutnya. Yang penting kita memiliki satu konsep ilmu, ya.
Buat Indonesia, filosofinya Pancasila digali dari bumi Nusantara, di mana di situ paham daulatan, persatuan, kekeluargaan dalam panji ketuhanan yang Maha Esa. Bumi Indonesia. Langitnya mana? Langitnya ya kita agama apa? Kalau kita agama Islam ya Al-Quran itu yang jadi langit. Langit dan bumi bertemu menjadi satu kekuatan. Kalau agamanya Kristen, Nasrani ya Injil itu. Ini akan jadi satu kekuatan. Kalau nanti terjadi perang dunia ketiga, dan insya Allah memang harus terjadi ya, itu nanti blok barat dan blok timur akan saling dan gantian. Yang pertama menang blok timur, nanti kemudian nanti yang perang blok barat, terjadi perang lagi 2 kali ya, blok barat menang lagi. Tapi di antara 2 kali perang itu dan menangnya gantian, itu mereka udah hancur, udah luluh. Jadi yang penting Indonesia usahakan masih segar aja gitu. Jangan sampai ikut terlibat dalam perang besar itu gitu loh. Sehingga nanti kita akan muncul jadi kekuatan dunia yang baru. Iya kan? Ya PBB kalau perlu pindah ke Jakarta lah, apa pindah ke Ya, IKN sana. nah itu dia. Wih, maksudnya bulan bintang itu, partai bulan bintang. Nah, ya seperti itu. Ya jadi itu ya Om dulu ya. Yo, Itu gambaran wawasan racian dari berbagai sudut lah, dari waduh, berbagai agama budaya. luar Kayak biasa. begitu ya. Om Dewa Soekarno jadi Hmm. sudah sangat komprehensif, menyeluruh, mulai dari penggalian akar budaya Indonesia dan positioning kita di internasional, dan juga tahu diri, kemampuan dan apa yang kita punyai ini, jangan-jangan kita ini Daus Mini mau melerai John Kay dan sama John Kay sama-sama kelai ya Aduh. ditertawain itu. Tapi ada tapinya, kalau mereka udah berkelahi udah habis-habisan kan enak ya. Nah, Sampio, nah, moga-moga aja yang berkelahi itu Sampio. Ya. Kalau Sampio itu kan Iya, nggak ada iya. yang menang, nggak ada yang kalah itu. Jadi pada nggak berdaya Iya, semua. tak berdaya. Semuanya nggak berdaya, tinggal kekuatan alternatif muncul kan gitu. Nah, kita persiapkan diri. Ya iya. Karena apa? Hukum sejarah peradaban. Di mana Ya, sejarah peradaban dimulai, di situ juga akan berakhir. Kita yakin peradaban dimulai di Nusantara. Dengan turunnya Nabi Adam di sini. Nanti akhirnya juga di Nusantara juga. Setelah Nusantara berjaya, setelah Nusantara memimpin dunia, menjadi mercusuar dunia, setelah itu nanti ya akan redup juga, akan berakhir di sini. ganti juga ya. Ya, ya mungkin kiamat Om. Nah, Kalau oh, Imam Mahdi, kalau Imam Mahdi belum Imam turun, Mahdi, Nabi Isa belum turun kok ini. jangan-jangan tahun ini turunnya. Wah, luar Lah biasa kayak wes ini. isunya kan Imam Mahdi sudah ada di ini kata di Mekah. Nanti setelah Terima Idul Adha kasih. akan muncul isunya. Ya, Jadi moga-moga. jangan berpikir Imam Mahdi Nabi Isa itu masih ribuan tahun lagi. Jangan-jangan udah tahun ini atau tahun depan. Bisa Ya jadi, bisa iya, jadi. ya iya. Karena Ya, baguslah Om Dewa memberi refleksi ke depan dan juga kita harapkan ya perubahan itu terjadi. Cuma ya kalau bisa Nusantara ini jangan jadi korban tapi jadi pemimpin lah ke depannya kan. Nah, ini tergantung pemimpin sekarang bagaimana ini memposisikan Nusantara Indonesia dari itu. mana memulainya ini karena sudah pemimpin-pemimpin kita ini sudah usia senja semua malahan ini. Aduh. Udah aki-aki Aduh. semua kan gitu. Ini. Ya, tapi kan sebenarnya gini ya, semangatnya itu kan kalau kita lihat masih besar. Jadi jiwanya itu masih bergelora, bersemangat. Nah, kita semua mendoakan semoga ya kan langkah-langkah politiknya itu tidak ada lagi atau tidak ada yang blunder. Khususnya ya, khususon nih, dalam menempatkan posisi Indonesia di tengah-tengah tarik-menarik ya kan kekuatan blok barat blok timur. Ini Nah, kita harus hati-hati nih.
Kemarin kan sudah ada pelajaran ketika kita agak condong ke Amerika, waduh, kita punya tanker nggak bisa lewat. Iya. Akhirnya yang rugi siapa? Oh, saiki sak liter 23.000 Waduh ya untuk solar itu. Nah, ya. Itu, iya Kapal-kapal kan? Artinya Pertamina apa? lewat sana. Kapal Pertamina lewat sana kok terus. Makanya, artinya ini hubungan sama Iran kan ya gimana ya? Jangan sampai terjadi hubungan yang tidak baik gitu loh. Ya kita baik-baik sama Amerika juga silakan, tapi juga jangan bermusuhan dengan Iran, ya kan? Nah, itu Ini kan menuntut satu jaga jaraknya itu, Om. keahlian diplomasi tingkat tinggi nih, Nah, iya. iya kan? Mungkin hanya orang-orang sekelas siapa ya yang bisa kayak begini. Kalau dulu kan Ali Alatas, ya kan? Nah, Atau iya. Adam Malik, Nah, ya memang kan? zaman dulu tokohnya memang luar biasa, ketokohannya. Iya. Dan didengar kan, kalau dulu didengar. Dan didengar, ya itu harus hati-hati, ya kan? Ini, Ya, waduh, salah diplomasi, salah ambil pilihan langkah iya. politik, wah, kita ketarik dalam Perang Dunia Ketiga, waduh, itu Jogja hati-hati Om itu. Loh, kita kan kerajaan Mataram, negara sendiri nanti. Iya, negara sendiri, tapi kan ada gunung berapi di situ. Ah, Jadi cara kerja rudal nuklir itu kan melihat dari atas. Wah, yang ada tonjolan ya ini yang menarik tonjolan nih. kena dulu. Iya. Yang ada tonjolan ya kan. Nah, itu Gunung Merapi kan menonjol ya. Itu waduh. Kalau sampai satu rudal mendarat aja di situ yang nuklir kan gawat, Om. Ya, itu nggak jadi meledak kalau di Gunung Merapi nggak jadi meledak. Oh gitu ya. Ya, sumbu-sumbu filosofisnya kan ketarik dari situ kan. Waduh, ada kekuasaan bau rekso. Tapi ya kalau kalau DWS ngomong ngomong kono jajal dicoba coba. Ah, Wani nggak dijajal. ya, saya kira sudah cukup bagus. Karena gini ya, ini sejatinya kekuatan militer yaitu kan ya itu kan juga kadang-kadang bersentuhan dengan kekuatan supranatural ya. Supranatural lah itu dia. Karena dia itu kan sebetulnya mengatasi hukum-hukum fisika ya kan. Sementara supranatural dia mengikuti hukum fisika, kalau supranatural mengatasi kan, mengatasi hukum fisika. Mestinya kalau secara itu ya, ya kalau misalnya ada rudal ke sana ya bisa ditangkis Ya, atau dibaliknya kon mulih ya kan. nah, akan balik. Nah, kudune iso ya kan. Ya, wes gitulah Om Dewa, tunggu dinungo. Ya Oke. kita sekarang berdoa saja ya kan, mudah-mudahan kita nggak sampai keikut-ikut kalau terjadi perang dunia ketiga Iya, ya kan. Dan mempersiapkan diri betul. ya suatu hari lagi mungkin kalau tiba saatnya untuk mengambil alih ya kan. Wah, ambil alih. Ya. Iya, lah kalau nggak ada pemimpin lagi gimana Ah, di tingkat ya. dunia? Itu nanti Om, itu kalau kita berpegang pada prediksinya si siapa itu yang dari Prancis itu prediksi dari Prancis itu orang. Jadi dia tuh memprediksi itu nanti Eropa itu rata dengan tanah, Amerika juga gitu loh. Nah, nek 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 wis rata dengan tanah terus manusianya di mana kan? Mau Nah, pertanyaannya. Nusantara Jaya. Lah ya wis ra ono menungso menen ning kono yo. Sing kene yo iso kecap pinggang gitu. Tapi kan kita nggak menghendaki itu sebenarnya ya kan. Kita Nah, hendaki iya. dunia itu damai-damai aja lah. Tapi kan sing damai ki gelem perang lho piye, Bang. tamak serakah ya. Susah jadinya. Iya, terima kasih Om Dewan. Udah jam 21. Siap. Kontrakannya habis. Saya juga ada Terima ini kasih. acara sebentar lagi juga. Matur nuwun sudah mengisi Nggih. cukup komprehensif sehingga saya nggak ngasih komentar. Pokoknya good lah. Sip. Oke, kita akhiri Hmm. sampai di sini. Teman-teman ini
karena linknya itu link baru, mungkin banyak yang tidak Banyak tahu. yang nggak tahu ya. Heeh, ya nggak apa, tapi yang penting nanti biasanya rekamannya sampai. Iya, Oke, sekian baik. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.